Jejak Senopati Telik Sandi, Perang Jawa. Episode 2. Mengawal Nyai Ageng Serang dan Satria Telik Sandi di area musuh. Nyai Ageng Serang bernama asli Raden Ajeng Kustiah Wulaningsih Retno Edi. Dia adalah anak dari Pangeran Notoprojo yang menguasai wilayah terpencil dari Kerajaan Mataram, tepatnya di Serang, yang sekarang menjadi wilayah perbatasan antara Grobogan dan Sragen. Sebutan Nyai Ageng Serang dikaitkan dengan daerah tempat kelahirannya, yaitu Serang, yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kota Serang menjadi terkenal semula karena menjadi markas besar perjuangan Notoprojo atau Penembahan Notoprojo, yaitu rekan perjuangan Mangkubumi dalam Perang Giyanti. Nyai Ageng Serang mewarisi jiwa dan sifat ayahandanya yang sangat benci kepada penjajahan Belanda atau VOC dan memiliki patriotisme yang tinggi. Nyai Ageng Serang adalah salah satu keturunan Sunan Kalijogo. Ia juga nenek dari Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Ia dimakamkan di Kalibawang, Kulon Progo. Warga Kulon Progo mengabadikan monumennya di tengah kota Wates, berupa patungnya yang sedang menaiki kuda dengan gagah berani membawa tombak pusaka andalannya. Pangeran Notoprojo juga merupakan seorang panglima perang Sultan Hamengkubuwono pertama. Berbeda dengan kebanyakan wanita di zamannya yang diatur oleh adat kebiasaan yang kuat, Nyai Ageng Serang ternyata rajin mengikuti latihan-latihan keprajuritan dan siasat perang bersama dengan para prajurit pria. Ia juga sering ikut sang ayah untuk turun ke medan perang melawan Belanda. Setelah ayahnya wafat, Nyai Ageng Serang menggantikan kedudukan ayahnya. Di masa kepemimpinannya, sebagian besar rakyat mengalami kelaparan dan kesengsaraan akibat ulah dari penjajahan Belanda. Ia pun memberikan bantuan dengan membagi-bagikan kebutuhan pangan. Selain itu, ia juga melakukan perlawanan fisik untuk mengusir pasukan Belanda dari tanah kelahirannya tersebut. Sewaktu berusia 16 tahun, Nyai Ageng Serang pernah dipersunting oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II. Tapi, perkawinan mereka tidak bertahan lama. Sang Raden Ayu lalu menikah lagi dengan Pangeran Serang I atau Pangeran Mutia Kusumo Wijoyo yang juga masih kerabat keluarga Sunan Kalijogo. Pasangan itu kemudian bermukim di Serang, tepatnya yang lebih dekat kawasan pantai utara Jawa, mendekati daerah Demak. Putranya yang bernama Pangeran Kusumo Wijoyo yang dijuluki Pangeran Serang II menjadi panglima Diponegoro di wilayah Demak pada bulan-bulan awal masa Perang Jawa. Pangeran Diponegoro menganggap Nyai Ageng Serang sebagai sesepuh dan ahli atau penasehat strategi perang. Kedudukannya sejajar dengan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Joyokusumo. Banyak pertempuran melawan pasukan Belanda yang telah melibatkan Nyai Ageng Serang, mulai dari pertempuran di Purwodadi, Semarang, Demak, Kudus, hingga Rembang. Nyai Ageng Serang bersama Pangeran Diponegoro, selain meningkatkan taktik daun keladi atau lumbu, juga membentuk pasukan khusus berani mati yang dinamakan pasukan Sesabet. 3 hari setelah Perang Jawa berlangsung, Nyai Ageng Serang menerima utusan dari Yogyakarta yang membawa surat dari Pangeran Diponegoro. Dalam surat itu tertulis bahwa Diponegoro meminta doa dan bantuan wanita yang berjuluk Lonjong Nimis dan Diraja Meta, atau yang berarti dentuman senjata itu, untuk bersama-sama menghadapi perang tersebut. Nyai Ageng Serang dibantu Kiai Ronostiko akhirnya ikut berperang bersama Pangeran Diponegoro dan cucunya, Raden Mas Papa. Begitu menerima surat dari Pangeran Diponegoro, Nyai Ageng bersama pasukannya, Semut Ireng,
segera bergerak ke sektor Serang Demak pada masa-masa awal perang. Dalam setiap pertempuran, dia selalu menunggang kuda putih yang gagah dan menggunakan seragam serta melilitkan selendang pusaka lambang keperwiraannya itu di tombak pusaka andalannya. Pasukan Semut Ireng terdiri dari 500 prajurit dengan posisi yang diatur selalu siap siaga. Pada Perang Jawa, Semut Ireng yang selalu memakai panji merah putih yang juga disebut panji gula kelapa, mula-mula menghancurkan pos Belanda di Gambringan, kemudian melanjutkan penyerangan ke Purwodadi. Setelah menyerang pos-pos Belanda dengan taktik serangan Hanoman, yakni menyerang diam-diam dengan pasukan kecil, para prajurit lantas bersembunyi di ladang, semak-semak, atau sawah dengan berlindung di balik daun limbu yang mereka bawa. Taktik ini berhasil mengelabui Belanda. Para tentara pemburu Belanda mengira prajurit Nyai Ageng Serang hilang begitu saja di tengah sawah hijau. Salah satu pesan utama Nyai Ageng Serang kepada para senopatinya, termasuk Kiai Ronostiko, adalah rumongso meluhan rebeni, yang berarti merasa ikut memiliki, wajib meluhang rumkebi, atau wajib ikut mempertahankan, dan mulat sario hang rosowani, yaitu mawas diri dan berani bertanggung jawab. Wasiat tersebut disampaikan Nyai Ageng Serang pada saat beliau mendengarkan keluhan keprihatinan para pengikutnya dan juga rakyat akibat perlakuan kejam kaum penjajah, yakni Belanda. Ketika pecah perang di Ponegoro pada tahun 1825, Nyai Ageng Serang kehilangan suaminya yang tewas dalam pertempuran. Nyai Ageng Serang kemudian meneruskan perjuangan, dan meskipun sudah lanjut usianya, ketika itu berumur 73 tahun, mendapat kepercayaan memimpin pasukan. Pasukannya membawa panji gula kelapa berwarna merah putih di daerah Jawa Tengah bagian timur laut. Pasukannya semakin besar karena dibantu oleh kalangan bawah, khususnya petani yang banyak bergabung dengan pasukannya. Nyai Ageng Serang juga dikenal sebagai ahli siasat dan negosiasi. Nyai Ageng Serang dalam pertempuran itu memprakarsai penggunaan daun talas sebagai taktik penyamaran. Cucunya, Raden Mas Pakpak, yang bergabung dengan Laskar Menoreh di bawah pimpinan Raden Mas Singlon, salah satu putra pangeran Diponegoro yang bergelar Pangeran Menoreh. Nyai Ageng Serang dengan Laskar Semut Irengnya adalah ahli siasat dan strategi. Ia dikabarkan menggunakan taktik kamuflase daun keladi atau daun lumbu yang wajib dibawa setiap prajurit dan rakyat yang ikut berperang. Dengan daun itu, Nyai Ageng Serang memerintahkan pasukannya untuk melindungi kepalanya dalam penyamaran, sehingga tampak seperti kebun tanaman keladi dari kejauhan. Setelah dekat dan dalam jarak sasaran, barulah musuh dihancurkan. Siasat daun lumbu ini sering mengacau balaukan musuh dengan serangan-serangannya yang tak terduga dan mendadak, karena tentara musuh tidak dapat mengetahui sebelumnya bahwa di sekitarnya ada pasukan Nyai Ageng Serang, karena tidak nampak sebab terlindung oleh daun-daun lumbu itu. Berhubung dengan itu, maka pasukan Nyai Ageng Serang atau pasukan Notoprojo ini terkenal dengan sebutan pasukan hantu dan sangat ditakuti oleh tentara Belanda. Nyai Ageng Serang berjuang di daerah Grobogan, Purwodadi, Gundi, Kudus, Demak, Pati, Semarang, Magelang. Dalam perang gerilya tersebut, akhirnya ia sampai di pinggiran Sungai Progo di daerah Dekso dan bermarkas di Bukit Rajumas, sebuah bukit yang sekarang dinamakan dengan Bukit Menoreh. Tempat tersebut dijadikan markas komando Nyai Ageng Serang. Nyai Ageng Serang bersama Pangeran Pakpak pada waktu itu sudah menggunakan panji-panji yang berwarna merah putih yang disebut panji gula kelapa. Gula yang dibuat dari buah kelapa berwarna merah, sedangkan daging kelapanya sendiri berwarna putih.
Panji merah putih dililitkan pada senjata tombak warisan almarhum Panembahan Notoprojo. Di samping panji merah putih, dililitkan pula selendang pusaka yang merupakan lambang patriotisme Nyai Ageng Serang. Pasukan Pak terkenal juga sebagai pasukan Notoprojo dan mempunyai daerah pertempuran meliputi wilayah Serang, Purwodadi, Gundih, Demak, Semarang, Kudus, Salatiga, Boyolali, Klaten, dan Magelang. Ia memiliki senjata cundrik dan selendang. Karena kesaktiannya, oleh masyarakat Serang sang Raden Ayu dijuluki Jayang Sekar. Kemasyurannya sebagai anggota keluarga Sunan Kalijogo yang dimuliakan itu, belum lagi kehidupannya sebagai seorang pejuang dan perempuan pertapa, memungkinkan Nyai Ageng Serang memberikan pengaruh penting pada penduduk daerah asalnya, Serang Demak. Bahkan lama setelah Perang Jawa resmi berakhir, 28 Maret 1830. Meski semua pasukan Diponegoro ditangkap dan dipaksa menyerah, seperti Raden Mas Papa, Nyai Ageng Serang hidup dalam pengawasan Belanda. Mencapai usia 93 tahun, ia hidup lebih lama dibanding putranya, Pangeran Serang kedua, maupun cucunya, Raden Mas Papa dan kerabatnya, Pangeran Diponegoro. Nyai Ageng Serang wafat pada 10 Agustus 1855. Ia dimakamkan di Dusun Beku, Pagerarjo, Kalibawang, Kulon Progo. Makam ini terletak di atas bukit kurang lebih 6 km dari Jalan Dekso Muntilan, kurang lebih 32 km dari Yogyakarta, dan 30 km dari Kota Wates.